ideologi ini merupakan ideologi mbahnya teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi Anang, wabarakatuh. kita ngopi dulu. Oke, tos. Diminum dulu. Alhamdulillah pagi-pagi Alhamdulillah. ngopi nambah sumuk. nambah syukur. Alhamdulillah, sampai ada itu Pak Anang viral di pahala dalam segelas kopi. Bismillah pakai tangan kanan, selesai alhamdulillah jadi pahala lagi. Betul. Pak Anang, akhir-akhir ini kita media sesak dengan pemberitaan terkait salah satu ormas yang dengan banyak versi. Kita bukan dalam posisi untuk percaya siapa ya. Betul. Tapi dalam konteks kita mengambil pendapat atau intisari dari sekian yang ada itu, paling tidak kita harus ada kecondongan kepada pemerintah yang sedang berdiri. Benar seperti itu? Betul. Kita yang jelas punya pemerintah yang sah. Maksudnya pemerintah yang sah ini kita mengakui keabsahan pimpinan kita itu, dan kita sebagai orang mukmin sejati, kalau kita mengikuti prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita pasrahkan segala kebijakan itu kepada pemimpin kita. Meskipun mungkin kadang ada satu dua yang kebanyakan itu saya kira prasangka, ya kita tidak tahu jelas. Ya, kadang prasangka buruk itu yang timbul dari diri kita itu. Kita percaya saja kepada pemerintah dengan tetap mengawasi. Jika ada kritik yang memang kita sampaikan, ya kita sampaikan dengan cara-cara yang terhormat dan cara-cara yang menurut aturan agama juga. Bagaimana cara mengkritik pemerintah itu kalau memang dirasa itu ada kesalahan. Saya kira begitu. Ya. Belakangan kita juga berapa lama ya Pak Anang ada istilah radikalisme. Betul. Sementara radikal sendiri kalau kita baca term secara istilah itu kan sifatnya netral saja. Radikal Sebetulnya itu kan mengakar gitu ya. Iya, Akar. betul. Jadi orang yang berislam secara radikal, secara akar, ya nggak mungkin melakukan tindakan radikal yang Betul. diterjemahkan negatif itu. Sebenarnya seperti apa sih radikalisme itu kemudian Sebetulnya kita pahami? istilah-istilah yang muncul saat ini itu tergantung siapa yang memakai dan untuk apa istilah itu dipakai. Karena memang istilah itu bisa bergeser maknanya sesuai dengan situasi dan kondisi zaman, juga kemauan daripada atau tujuan daripada orang yang istilahnya itu mengungkapkan istilah tersebut. Radikal sendiri itu kalau secara bahasa kan secara mendasar atau mengakar tadi itu. Nah, radikal itu ya bisa dipakai untuk istilah politik, bisa juga untuk istilah agama. Kalau istilah politik sebetulnya itu kan istilah yang muncul akhir abad 18 itu di Inggris, itu di Britania Raya itu. Dan itu masalah politik sebetulnya. Rakyat itu ingin perubahan yang mendasar tentang tata cara atau aturan pemilihan sebetulnya itu. Itu awal daripada radikal itu sebetulnya. Ya sebetulnya juga tidak salah 100% ketika makna atau istilah lugawi lah, makna lugawi asal kata dari radikal itu secara mendasar atau secara mengakar, kemudian berpindah ke istilah agama dengan ada tambahan ada unsur kekerasan sebagainya. Itu ya tidak salah sepenuhnya, cuma
kadang-kadang yang perlu kita garis bawahi di sini itu kepada siapa kita sematkan istilah radikal atau radikalisme itu. Ya. Ini yang penting untuk Ya. kita bicarakan pagi ini kira-kira itu. Iya. Dalam pengertian secara bahasa seterusnya di KBBI, kalau kita mengacu pada pengertian yang umum, Iya. itu kan termasuk radikal itu cara-cara menggulingkan pemerintahan dengan cara yang tidak benar, begitu kan? Kan tidak dibenarkan juga ya Pak Anang, kita menggulingkan pemerintahan yang sah kan nggak dibenarkan juga. Terus mekanisme, kalau yang tadi dawuh di awal terkait bagaimana kita mengingatkan pemerintah itu seperti apa seharusnya? Kalau radikal itu ya mungkin ada sebagian orang yang memaknai begitu, tapi yang saya tahu dalam kamus apapun tidak ada istilah radikal itu untuk menggulingkan kekuasaan. Tapi kalau menuntut ada yang perubahan yang mendasar itu Oh, ya. memang ada. Ya, perubahan dalam tatanan politik lah, tatanan pemerintahan atau apa saja. Kalau kita menuntut hal yang mendasar itu sebenarnya radikal itu begitu. Ya cuma memang masyarakat itu kebanyakan memahami radikal itu begitu. Istilahnya tidak jauh-jauh dari makar, Ya. tidak jauh-jauh dari terorisme. Radikalis, teroris, gitu. Radikal, teror, itu sepertinya sekarang itu sudah menyatu itu istilah itu antara radikal, teroris, makar itu. Nah kalau dalam hal ini kalau masyarakat atau siapapun yang memaknai begini ya tentu saja kita menentang. Ya. Bukan cuma tidak setuju, tapi ada bahasa yang lebih tegas lagi, menentang cara-cara atau pemikiran yang semacam ini, menggulingkan pemerintah yang sah, berbuat makar dan sebagainya itu. Coba kita secara nalar saja gitu. Ketika kita memang katakanlah itu perlu untuk berbuat makar atau menggulingkan pemerintah, terus apa yang terjadi setelah itu? Terus untung kita itu apa? Yang jelas pengalaman sejarah itu berulang-ulang cara-cara seperti itu mengalami kegagalan dan bahkan kehancuran total itu sering terjadi. Dan itu bukanlah cara Islam. Kalau kita ini kan penyuluh agama, ya, petunjuk utama atau pedoman utama kita itu jangan lepas daripada nilai-nilai agama kita itu. Ya. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menentang cara-cara yang begitu itu. Bahkan dikatakan meskipun jika pemerintah itu kita pandang tidak adil, bahkan dalam hadis dikatakan kalaupun pemerintah itu mengambil hak kita, katakanlah coro kasare itu ngerampok, coro kasare jika lo itu seandainya ada yang begitu itu, maka kita itu pasrah saja, tidak boleh melawan terus menggulingkan, tidak boleh. Dan dulu pernah ini masalah akidah, bahkan itu ketika Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah itu ya, itu menjadi khalifah, kemudian pemikirannya kan pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Ya, padahal fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, itu mengatakan bahwasanya jika mengatakan Al-Quran itu makhluk itu sudah menuju kekufuran. Ya. Itu menuju kekufuran. Tetapi apakah ketika itu imam-imam ya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu terus kemudian mengajak masyarakat untuk memberontak pemerintah, itu kan tidak semudah itu dan memang tidak terjadi. Karena memang istilahnya itu belum tercapai atau belum terpenuhi syarat-syarat untuk kita itu katakanlah menggulingkan pemerintah, berbuat makar dan sebagainya. Baru kalau pemerintah itu melarang sholat, orang muslim itu tidak boleh sholat, dan sholat itu adalah istilahnya kewajiban yang paling utama dan hak paling asasi bagi umat Islam, terutama itu. Kok itu dilarang? Ya
bisa jadi Sudah saatnya. Gitu ya. sudah saatnya. Tapi Ya. coba lihat pemerintah sekarang, sholat di mana-mana ditegakkan gitu. Bahkan imam masjid itu Iya. dimuliakan. Dimuliakan. Bukan cuma dengan kata-kata. Iya. Jangan itu diarani uang saku atau apa, tapi kehormatan untuk para Betul, imam. betul. Jadi kalau ada yang memandang di Indonesia ini kok Islame jarane piye? Wah, mungkin di Indonesia ini yang paling Islam ini dihargai kan. Betul. Nah ya. Makanya ini pemikiran yang semacam itu, maksudnya radikal dalam makna itu, Ya. mendekati teroris itu. Kita perangi, bukan saja kita tidak setuju, kita perangi. Karena memang ada, Ya. hakikatnya memang ada pemikiran-pemikiran macam-macam itu menganggap Ya. pemerintah sekarang itu pemerintahan kafir, pemerintahan togut, sudah keluar dari katakanlah dari prinsip-prinsip Islam. Nah, cobalah kita itu istilahnya itu muhasabah. Kita lihat pemerintah sendiri itu. Haji diurusi, masalah nikah diurusi sesuai dengan agama masing-masing, dan itu Ya. diberikan kebebasan. Pendidikan, apalah nama pendidikan kita itu, dan apa yang kita ajarkan disokong, dikasih bantuan dan sebagainya itu. Ini menunjukkan bahwasannya pemerintah itu peduli, masih sangat peduli dengan Ya. tegaknya agama ini. Maka sangat tidak pantas sekali jika ada orang yang mengatakan ini pemerintahan kafir. Kalau pemerintah memang katakanlah tidak melaksanakan beberapa di antara ajaran Islam, katakanlah masalah jinayat itu ya, masalah Ya. hukum kriminal itu, mestinya potong tangan kok cuma dihukum, katakanlah mestinya itu kisos kok cuma di penjara. Ya, memang negara kita ini negara Pancasila, bukan negara Islam, dan itu yang menjadi pemikiran kita bersama. Ya. Harus dipahami Dengan Pancasila yang kita punya dan kita belakangan sepakati. Betul. belakangan negara-negara Islam malah banyak yang mungkin dalam bahasa sederhana studi banding ke kita gitu Betul, ya. betul. Belajar bagaimana sih orang Indonesia ini kok Betul. bisa sedemikian harmonisnya di saat kalau kita lihat sekilas misalkan di Timur Tengah sebagian negara sudah ambiar. Betul, betul. Terus gini Ustadz, kalau jenengan tadi kan jawab kalau memang paham itu ada. Walaupun memang organisasinya kecil atau bahkan apa ya, nggak terlihat di permukaan, kalau di dalamnya itu ada paham-paham seperti itu. Underground itu terus. Nah ini yang terpenting nih, bagaimana cara kita membentengi umat agar tidak sampai terjerumus ke paham-paham yang menyimpang ini. Betul. Kalau kita mengambil ibrah ya, pelajaran dari sahabat. Ada sahabat itu yang dalam menuntut ilmu atau dalam bertanya kepada Rasulullah itu dianggap aneh. Namanya itu Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman. Itu kalau sahabat itu sering bertanya kepada Rasulullah tentang sifat-sifat orang baik, bagaimana sifat-sifat orang mukmin, bagaimana kita itu menjalankan agama dengan baik. Nah, Hudzaifah bin Yaman ini sering menanyakan sifat-sifat orang yang tercela atau sifat-sifat orang yang buruk. Ketika ditanya, ya Hudzaifah, kenapa Anda kok menanyakan sifat-sifat orang yang jelek? Sering menanyakan begitu, kok enggak sifat-sifat orang yang baik? Apa jawab Hudzaifah bin Yaman? Saya menanyakan tentang sifat-sifat orang yang tercela ya, supaya kita itu tahu dan bisa menghindari sifat-sifat yang tercela itu. Bagaimana kita tahu dan bisa menghindar dari sifat nifak kalau kita memang tidak paham masalah kemunafikan? Bagaimana kita itu bisa menghindari atau memberikan pencerahan kepada orang ya tentang teroris, katakanlah. Kalau kita itu tidak paham teroris itu sebenarnya apa dan apa yang membuat orang itu sampai katakanlah berbuat makar, berbuat ekstrim
berpikiran ekstrim itu yang harus kita pahami. Dan ini saya dan kita sebagai penyuluh agama Islam ini kita perlu belajar banyak itu. Ya. Kenapa orang itu sampai berpikiran, katakanlah kalau istilah sekarang radikalisme itu tadi itu. Atau kalau lebih spesifik lagi itu kok sampai melakukan Bom bunuh diri teror, ya, terorisme. Ya. Nah, itu yang perlu kita pelajari itu. Dan kalau perlu, Ya. kan sekarang banyak ya teroris itu yang sudah bertobat itu ya, sudah bertobat menyadari kesalahannya itu. Perlu kita hadirkan untuk bicara di tengah-tengah kita itu. Bagaimana awalnya dia sampai punya keyakinan bahwasan kalau membunuh orang lain itu yang memang tidak sesuai dengan keyakinannya itu bisa mengantarkan dia ke surga. Nah ini perlu kita pelajari ini. Kalau tidak tahu apa yang mendasari keyakinan seorang itu bisa berbuat seperti itu, mustahil kita itu akan bisa mengantisipasi masyarakat untuk tidak berpikir radikalis, untuk tidak berbuat teror dan sebagainya. Itu membentengi masyarakat itu mustahil, harus kita pahami itu. Oh iya. Dan kita sepakati bahwa memang ada organisasi-organisasi itu yang lek panggah ngono ketoke ya ditutup pisan. Bahkan ada pendapat mengatakan organisasi yang sebelumnya condong ke gerakan-gerakan seperti itu masih dibubar nih. Jarene sih itu sih ada anggota-anggotanya masih punya pemikiran seperti itu. Dan tugas kita, betul. Nah ya, itu masih kita membentengi terus umat ini dari itu, Pak Anang ya. Isme itu atau aliran-aliran itu ya, yang landasannya memang keyakinan. Nah, keyakinan itu tidak bisa diberantas total, itu tidak bisa. Meskipun orangnya itu sudah mati katakanlah, tapi keyakinan atau istilahnya orang mengatakan ideologi itu ya, itu tidak bisa mati. Ideologi apa saja, mau yang radikalis, komunis ataupun yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang memegang ideologi Islam yang sebenar-benarnya sampai mati. Meskipun kita mati, tapi ideologi itu akan tetap lestari. Yang jelas. Iya. Terus kalau dalam tinjauan sejarah sendiri Pak Anang, nun sewu ini sekilas saja sederhana, berapa Khulafaur Rasyidin bahkan Utsman, Umar, Ali itu sedane kan dibunuh ya, nun sewu artinya dia memang terbunuh begitu. Betul. Apakah bibit-bibit radikalisme yang sekarang muncul itu mengakar juga ke sana, ada korelasinya itu? Betul. Begini, dari pembunuhan pertama ya, maksudnya khalifah yang dibunuh itu dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah berdoa supaya beliau itu syahid tapi di Madinah. Nah, sahabat-sahabat itu kaget, wong syahid kok di Madinah? Wong Madinah itu kotanya kaum muslimin, syahidnya kok pengen di Madinah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata betul Abu Lu'lu'ah, orang Persia yang punya dendam kesumat kepada Umar bin Khattab karena memang kerajaannya betul-betul ditutup rekep, tidak bisa bangkit lagi, dan itu di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar terbunuh oleh Abu Lu'lu'ah yang memang kafir Majusi. Ini sebetulnya juga terorisme. Dia membunuh itu karena dasarnya adalah ideologi. Entah ideologi karena bangga dengan Persianya atau karena agamanya, yang jelas landasannya adalah ideologi. Yang kedua,
Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan itu terbunuh karena kesalahpahaman. Yang kedua, kesalahpahaman karena dianggap Utsman bin Affan itu katakanlah tidak becus mengurus pemerintahan, cenderung KKN lah begitu. Tapi itu tuduhan orang-orang yang berdemo waktu itu, ya, yang lepas kontrol. Dan memang Madinah waktu itu tidak diperintahkan oleh khalifah untuk dijaga, karena memang takut untuk menumpahkan darahnya ke sesama kaum muslimin, makanya tidak boleh dijaga oleh khalifah Utsman bin Affan sendiri. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi berupa pembunuhan Utsman bin Affan itu. Ya, yang ketiga ini Khalifah Ali bin Abi Thalib ini yang perlu kita cermati, dan yang menjadi inti topik pembicaraan ini adalah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljam itu ya. Kita perlu tahu siapa sebetulnya Abdurrahman bin Muljam ini. Abdurrahman bin Muljam itu dia itu ahlul Quran, pengajar Al-Quran, Ya. yang punya cita-cita ya, setelah banyak peristiwa yang keyakinannya itu bentrok dengan keyakinan kebanyakan kaum muslimin, itu bercita-cita membunuh Ali karena pengen masuk surga. Nah ini adalah istilahnya itu titik puncaknya, eksekusinya. Tapi yang mendasari itu adalah memang ketika peristiwa tahkim itu ya, bahasanya kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib perang dengan Muawiyah itu, ya. Kemudian diadakan perdamaian itu, kemudian terjadilah peristiwa tahkim yang sama kita ketahui itu. Lah, ketika peristiwa tahkim itu terjadi, ada kelompok yang tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib dan juga keputusan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengadakan tahkim itu. Dan kelompok ini yang keluar dari jamaah kaum muslimin kebanyakan, ya. Makanya dinamai Khawarij, ya, yang artinya itu menyempal atau keluar itu. Makanya di di bagian kita itu kan ada aliran radikalisme dan aliran sempalan itu. Ya. Ini menyempal keluar, dan mereka membenci Khalifah Ali bin Abi Thalib juga Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Dan ideologi mereka itu ideologi takfiri, karena dianggap Ali menerima keputusan tahkim itu sudah keluar dari Islam. Ali itu sudah keluar dari prinsip-prinsip Islam. Mereka berani mengkafirkan Ali juga, mengkafirkan Muawiyah. Dan ideologi ini merupakan ideologi mbahnya teroris istilahnya itu, yang itu berupa kelompok besar, bahkan kelompok besar, dan diikuti oleh banyak orang yang terkena fitnahnya Khawarij ini. Memang seakan-akan kalau orang itu istilahnya pendek pikir, atau orang itu sumbu pendek. Iya, betul, bukan cuma pendek pikir, memang orang itu jahil, memang bodoh masalah agama. Bukan berarti dia tidak bisa ngaji ya. Yang ikut di situ itu orang yang hafal Quran juga banyak istilahnya. Tapi salah paham karena memang ilmunya tidak mendalam itu. Dan cirinya orang Khawarij itu memang ilmunya tidak mendalam. Ilmunya tidak mendalam. Memahami Al-Quran itu kadang letterlock. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, dan membuat teror-teror sampai terjadi pembunuhan Ali bin Abi Thalib ini. Dan mereka sebenarnya berencana untuk membunuh Muawiyah, tapi penjagaan ketat Muawiyah selamat, juga Amr bin As juga dijaga ketat selamat. Nah, dari kelompok Khawarij ini ideologinya tidak pernah mati. Sampai hari ini ada neo Khawarij dengan bentuk namanya yang berbeda-beda. Dengan tapi ideologinya sama. Ideologinya sama.
Dan yang bisa kita garis bawahi bahwasanya ideologi itu yang paling mudah kita kenali adalah Ya. mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Maka ketika ada bom Bali kan Ya. kita lihat bom Bali itu kan bukan cuma orang non muslim itu yang meninggal itu. Orang Islam juga banyak itu. Orang Indonesia juga banyak, orang Muslim juga banyak. Tapi mereka menganggap kalau sudah bekerja di situ, melakukan kemaksiatan di situ, itu sudah mereka kafir, sudah melakukan dosa besar. Dan dari dulu itu keyakinan seperti itu. Oh gitu. Ali melakukan dosa besar, Muawiyah melakukan dosa besar. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah gitu loh. Iya. Dalil mereka Hah. bahwasanya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun kan gitu. Ali kok menyerahkan hukum kepada Abu Musa al-Asy'ari, kok tidak menyerahkan hukum kepada Allah begitu toh. Iya. Muawiyah juga gitu, kok menyerahkan urusan ini kepada wakil-wakil mereka gitu. Akhirnya ya mereka mengkafirkan karena dirasa Ali itu sudah melakukan dosa besar. Dan sekarang juga begitu pemikiran Khawarij itu. Wah. Dan ini tugas ya kalau kita bicara paling tidak dari kerangka kebangsaan Pak Anang ya. Betul. Paling tidak ada tugas besar di dua ormas terbesar yang selama ini menjaga negeri ini untuk membentengi umat dari itu gitu ya. Jelas. Secara kalau kita kembalikan ke apa namanya hadis sendiri, orang menyebut kafir kepada seseorang yang lain kan tidak segampang itu. Tidak. Kalau konsekuensinya kalau ternyata dia nggak kafir, lalu balik ke yang ke menuduh dia. itu sendiri. Iya. Dan jelas begitu. Dan menunjuk orang kafir atau mengatakan orang kafir tidak bisa tunjuk hidung di jalan. Kamu kafir. Siapakah kamu itu? Gitu. Okay. Berapa ilmu kamu itu sampai mengatakan kalau memang aslinya orang itu muslim, ya, kemudian kafir. Yang menentukan kafir itu majelis para ulama. Ya. Kalau dulu dalam negara Islam itu qadhi. Ya. Kalau orang sudah ditetapkan kafir itu baru berjalanlah hukum sesuai dengan ya hukum Islam. Ya. Diceraikan dari istrinya gitu kan. Atau halal darahnya gitu. Tidak bisa kita itu menunjuk orang itu kafir kemudian halal darah terus dibunuh. Ya rusak kita itu. Negara ini kacau. Kacau selalu kafir bunuh. Ruwet nanti. Dan itu menjadi salah satu identifikasi paling sederhana Pak Anang. Misalkan kok orang ini kok dikit-dikit ngarani wong kafir. Kafir. Ini ketoke wis perlu kita kembalikan ke jalan yang benar Pak Anang. Ini saya ingat almarhum Profesor Yunahar Ilyas itu mengutip dawuhnya almarhum juga Ali Mustafa Yaakob. Beliau saling menyambung, saling dawuh itu dulu ketika para ulama dari Hujarat dan sebagainya itu datang ke Indonesia itu mengislamkan orang kafir. Sekarang ini ada gerombolan yang mengkafirkan orang Islam. Aduh, berarti gini Pak Anang, barangkali ini akan bersambung panjang tentunya. Ya, tapi pada kesempatan hari ini harus kita kita ringkas dulu. Barangkali ada closing statement untuk ya dalam kita sebagai insan beragama maupun sebagai warga negara juga dalam kerangka menjaga negara biar tetap bersatu. Agama juga tetap rukun. Barangkali ada pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada umat. Yaitu tadi saudara-saudaraku seiman, sekeyakinan, saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, yang jelas Islam itu sekali lagi adalah agama damai. Jika ada katakanlah ayat-ayat atau hadis tentang kesan kita itu seakan ada kerasnya, itu untuk kedamaian dan itu harus kita pahami sepaham-pahamnya.
tidak ada yang bisa menangkal radikalis, teroris dan sebagainya, radikalisme, terorisme itu kecuali ilmu. Sekali lagi, ilmu. Baik ilmu bagaimana kita itu bisa menjadi orang Islam yang benar, juga kita itu butuh sekali ilmu bagaimana orang itu bisa terpeleset dari keyakinan itu, ya. Bisa orang itu jauh dari ajaran Islam itu, kita harus tahu itu. Jadi kedua-duanya kita harus paham, sebagaimana yang saya katakan tadi itu sahabat Hudzaifah bin Yaman, dan beliau memang terkenal sebagai penjaga rahasia Rasulullah tentang nama-nama orang munafik yang tahu cuma beliau, Hudzaifah bin Yaman, juga Rasulullah SAW sendiri. Bahkan sahabat-sahabat dekat Abu Bakar, Umar itu tidak diberitahu tentang nama-nama orang munafik itu. Karena memang beliau itu sangat-sangat pengen tahu tentang sifat-sifat tercela dari entah itu orang munafik, orang kafir dan sebagainya itu. Kita harus pahami itu untuk bisa menghindar, ya, paham untuk bisa menghindari. Kalau masalah yang kita bicarakan tentang ciri-ciri, sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat itu. Bagaimana katakanlah garis besarnya atau ciri-ciri utamanya dari orang-orang yang mengikuti paham radikalisme, terorisme itu kita bicarakan di lain waktu, insya Allah. Siap. Jika Allah mengendakinya. Terima kasih Pak Anang ramuannya pada kesempatan ini. Kita akan sambung lagi, dan terakhir apapun yang terjadi di negara ini, kita paling tidak punya dua tugas sebagai umat beragama maupun sebagai warga negara. Betul. Kita percayakan sepenuhnya kepada pemerintah sah yang masih berdiri dan berjalan ini. Betul. Terima kasih Pak Anang, kita ngopi lagi. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.